حي على الصلاة. Ada hadis lain di mana Nabi SAW menggambarkan dunia kepada kita, dan gambaran ini cukup unik, di mana Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis kepada seorang sahabat yang bernama Dahhak ibn Sufyan radhiyallahu anhu. Nabi SAW bertanya kepadanya, "Ya Dahhak, ma ta'amuk?" Wahai Dahhak, apa yang kamu makan? Qala ya Rasulullah, al-lahmu wal-laban. Wahai utusan Allah, aku sering makan daging dan juga minum susu. Qala, lalu Nabi SAW bersabda, "Thumma yasiru ila madha?" Setelah itu makanan dan minumanmu tadi, daging dan susumu itu akan menjadi apa? Qala, ila ma qad alimta. Tentu akan menjadi seperti yang anda sudah ketahui ya Rasulullah. Tentunya akan menjadi, susunya akan jadi air kencing, ya, dagingnya akan menjadi tinja. Tapi sahabat ini sopan dengan Nabi SAW. Dia mengatakan, akan menjadi seperti yang anda sudah ketahui ya Rasulullah. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, fa inna Allah Ta'ala daraba ma yakhruju min ibn Adam mathalan lid dunya. Hadis sahih riwayat Ahmad. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan perumpamaan dunia seperti tadi itu, kotoran yang keluar dari hasil makanan dan minuman. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW juga bersabda dalam hadis sahih riwayat Ahmad, "Inna mat'ama ibn Adam ju'ila mathalan lid dunya." Sesungguhnya makanan dan minumannya anak Adam dijadikan perumpamaan untuk keadaan dunia ini. Wa in kazzahu wa mallahahu, walaupun dia sudah bumbuhi dan dia berikan garam yang banyak, fanzur ila ma yasir, tapi lihat nanti hasil terakhirnya seperti apa. Artinya, kamu kejar dunia seperti apapun, toh juga nanti akan membusuk, tidak baik. Sebagian ulama salaf, teman-teman sekalian, mereka sampai ada yang menggali liang lahat di belakang rumahnya, dan setiap malam sebelum tidur masuk ke liang lahat itu. Berapa menit saja dia masuk, dia biarkan dirinya di situ sambil dia merenungi. Ada di antara mereka sampai berbicara dengan dirinya sendiri, lihatlah dinding-dinding ini rumah kamu sebenarnya. Gara-gara itu tidak pernah ketinggalan sholat tahajud. Juga Nabi SAW mengatakan, mengingatkan kepada kita agar dunia ini tunggangin. Silakan makan yang enak, minum yang enak, tapi yang halal dan juga sebatas yang dibutuhkan, serta dengan bersyukur kalau itu nikmat, bersabar kalau itu cobaan. Makanya Sufyan ats-Tsauri rahimahullah pernah ditanya, apakah orang yang zuhud itu bisa punya harta, punya jabatan, punya kedudukan? Kata beliau, iya. Kalau dia diberikan harta melimpah dan jabatan, dia mensyukurinya. Dan kalau dia diberikan cobaan, maka dia bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dengan sanad sahih, "Ya ibna Adam, tafarraq li ibadati amla sadraka ginan wa asudda faqrak." Wahai anak Adam, lowongkan waktumu untuk ibadah kepadaku. Ibadah itu semua niat, semua perkataan, semua perbuatan yang Allah perintahkan dan Allah cintai. Lowongkan waktumu untuk itu. Azan, salat. Ada orang miskin, bantu. Ada orang sakit, jenguk. Ada orang tamu hidup, bakti. Keluargamu silaturahim dengan mereka. Kita udah tahu amal-amal itu. Lowongkan waktumu untuk itu. Aku akan memenuhi dadamu dengan kekayaan. Kamu akan selalu merasa cukup. Dan aku akan hilangkan kefakiranmu. Wa illa taf'al mala'tu yadayka syuglan wa lam asuddu faqrak. Tapi kalau kau tidak lakukan itu, enggak ada waktumu untuk ibadah, kelalaian saja semuanya, maka aku akan penuhi kehidupanmu dengan kesibukan-kesibukan yang tidak berarti, dan aku tidak akan menghilangkan kesusahanmu atau kefakiranmu. Di dalam hadis yang lain, teman-teman, di dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, ini resep bagi orang yang mau mendapatkan dunia, sederhana. Dalam Islam sederhana sekali resepnya. Perhatikan kata Nabi SAW, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu." Barang siapa yang dunia menjadi target utamanya,
Sehingga dia tidak mau kenal mana halal, mana haram, mana yang harus dilanjutkan silaturahim, mana yang harus diberikan haknya, mana yang tidak diberikan haknya. Maka Allah akan memecahkan urusan-urusannya, artinya akan tersibukkan dengan urusan yang tidak pernah ada habisnya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainai, dan dia akan melihat kemiskinan di antara kedua matanya. Walaupun mobilnya mewah, dia merasa kurang. Rumahnya mewah, kurang. Makanannya banyak, kurang. Sudah punya istri, kurang. Punya anak, kurang. Semuanya kurang. Allah jadikan kemiskinan di depan matanya. Itu kalau orang jadikan dunia sebagai targetnya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Lalu tidak akan datang kepadanya kecuali bagian dunia yang sudah dicatatkan untuknya. Hanya itu saja, tidak akan ada tambahannya. Wa man kanatil akhiratu niyyatuhu. Barang siapa yang niatnya akhirat, dunia dia tunggangi untuk kehidupan akhiratnya, jama'allahu lahu amrah. Allah akan berkahi urusan-urusannya. Berkah artinya apa? Tercukupkan. Bekerja sedikit sudah hasilnya ada. Wa ja'ala ginahu fi qalbihi, dan Allah akan penuhi hatinya dengan kekayaan sehingga selalu merasa cukup. Wa atathu dunya wa hiya ragimah, dan ketahui ya, dunia pasti akan datang kepadanya dalam kondisi terhina, dikejar-kejar oleh dunia. Para sahabat ridwanullahi alaihim, kata Hasan Basri rahimahullah, aku telah bertemu dengan orang-orang, maksudnya para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, yang kalau kalian lihat mereka, kalian mengira mereka orang-orang gila. Karena nggak peduli, ada orang miskin minta dikasih. Walaupun dia lagi lapar, dia kasih duluan orang lain. Dia lagi jalan, ada orang minta, lagi pakai baju, bajunya ada 2 lapis, dia buka yang satunya. Dia lagi susah, dia tetap bantu orang lain. Orang lagi sakit, dia jenguk. Orang lagi meninggal, diantar jenazahnya. Sibuk dengan alam orang lain. Dari pahala ke pahala. Sampai kalau kalian lihat, kalian bilang ini orang gila barangkali. Tetapi kalau seandainya mereka hidup, mereka akan memandang kalian semua syaitan. Karena banyaknya kelalaian. Di sini teman-teman sekalian, Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita, silakan teman-teman yang sehingga kaya, orang yang punya angan-angan, ingin bertitel, ingin segala macam, dunia boleh dikejar. Tapi sekali lagi dengan cara halal, dan ingat, bukan menjadi target utama. Sehingga semua itu kita tunggangi untuk akhirat kita. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Ta'isa abdud dinar, telah bangkrut dan rugi hambanya dinar. Ta'isa abdud dirham, telah rugi dan bangkrut juga hamba-hamba dirham. Tidak mau kenal halal haramnya. Ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, ya. Telah rugi juga khamisah dan khamilah. Ini adalah pakaian yang lembut dan bagus. Sibuk dengan itu, walaupun halal, walaupun haram dipakai, walaupun bukan haknya dipakai. In u'tiya radhi, kalau dia dapat bagiannya dia merasa puas. Wa in lam yu'ta sakhit, kalau Allah tidak kasih dia apa yang dia minta maka dia marah. Ta'isa wan taqas, karena perbuatan itu dia telah terhina dan tersungkur. Wa idza syabaka falan taqash, ya. Dan kalau dia tertusuk duri, semoga Allah tidak mencabut durinya itu, kata Nabi SAW. Tuba li abdin akhadha bi inani farasihi, sungguh beruntung orang di muka bumi ini yang mengambil tali kekangan kudanya fi sabilillah, berjihad berperang di jalan Allah. Ash'athu ra'sahu, sesungguhnya rambutnya teracak-acak rambutnya. Mughabbaratun kadamahu, seluruh kakinya dipenuhi dengan debu-debu. In kana fil hirasati kana fil hirasa kana fil hirasa, kalau seandainya dia disuruh jaga perbatasan dia menjaga. Wa in kana fis saqati kana fis saqa, kalau dia ditaruh di barisan belakang pasukan dia juga tetap komitmen untuk itu. Wa in ista'dzana lam yu'dzan lahu, tapi karena berantakannya rambutnya, ya, dia bertaat kepada Allah. Kalau dia minta izin, banyak orang tidak izinkan masuk ke rumah. Wa in syaffa'a lam yushaffa', dan kalau dia berikan rekomendasi tidak diterima. Makna hadis ini kata ulama adalah Nabi SAW menggabungkan antara 2 perumpamaan. Perumpamaan yang pertama adalah orang yang sibuk mengejar jabatan, harta, dunia ini, tapi nggak mau kenal mana halal mana haramnya. Sehingga akhirnya Nabi SAW mendoakan keburukan untuknya. Keburukan di sini adalah kerugian dan tersungkurlah dia. Kata para ulama, doa Nabi SAW berlaku sampai hari kiamat. Siapapun yang melakukan ini untuk dunia, pasti ujungnya tersungkur. Lepas dari jabatannya, terhina, bangkrut usahanya, dipenjara, terbongkar aibnya, dan segala macam hal. Dan sebaliknya,
orang yang sibuk beribadah. Di sini perumpamannya jihad. Masuk dalamnya orang pergi sholat, ya. Orang ngurus jenazah, juga orang sakit, silaturahim keluarganya, sibuk dengan bantu orang lain. Di sini perumpamaan jihad tapi masuk semua amal saleh. Yang rambutnya berantakan, ya, penuh dengan debu kakinya, sibuk. Dia selalu disuruh jaga pasukan perang, dia jaga, di belakang dia jaga. Kalau dia minta izin mungkin tidak diizinkan karena penampilannya biasa, tapi justru dia ini adalah orang-orang ahli surga.